Oke guys, balik lagi di channel saya di Bersin TV. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah kuliah getaran mekanik, yaitu cara untuk menentukan frekuensi natural sebuah sistem. Nah, jadi untuk menentukan frekuensi natural sebuah sistem, jadi ini sistemnya 1 derajat kebebasan ya. Jadi ada beberapa metode untuk menentukan frekuensi naturalnya, yaitu metode gaya, terus metode energi, atau metode energi Rayleigh ya. Terus metode mekanika Lagrangian dengan menggunakan persamaan Lagrangian, dan ada beberapa metode lainnya ya untuk menentukan persamaan frekuensi natural. Jadi di sini saya cuma membatasi yaitu 2 metode yang akan saya gunakan, yaitu metode gaya menggunakan dengan mengandalkan hukum Newton ya, dan juga metode energi. Nah, jadi yang pertama saya akan bahas yaitu adalah metode energi atau metode energi Rayleigh. Nah, misalkan saya punya sebuah sistem massa pegas seperti pada gambar. Sistem ini itu bergetar ya, bergetar dengan simpangan X yang tergantung dengan T. Nah, jadi untuk metode Rayleigh atau metode energi di sini itu adalah turunan terhadap waktu jumlah dari energi mekanik ya, energi mekanik itu sama dengan 0. Ya, ini juga merupakan hukum kekekalan energi yang dimana energi mekanik itu sama ya. Jadi di sini tidak ada gesekan dan energi gesekan apapun. Ya, di sini cuman energi mekanik, kinetik dan potensial. Jadi itu akan konstan. Jadi karena dia konstan, maka turunan terhadap waktu itu sama dengan 0. Ya, konstan berarti di posisi manapun itu energi mekaniknya itu tetap sama. Energi kinetik ditambah potensialnya itu tetap sama di posisi manapun. Ya, maka dari itu turunan terhadap waktu itu 0 karena konstan. Ya, laju energinya itu 0. Oke. Karena tidak ada perubahan ya. Nah, di sini ya seperti yang kita ketahui, T ini adalah energi kinetik ya. Jadi T ini adalah energi kinetik. Nah, sedangkan U adalah energi potensial. Energi potensial. Oke. Sekarang kita tulis dulu energi potensial. Jadi energi potensial atau energi kinetik dulu ya. Jadi energi kinetik itu sama dengan setengah seperti yang kita ketahui mv kuadrat ya, setengah massa dikali kecepatan pangkat 2. Nah, V ini kita ganti saja dengan x dot ya, mx dot kuadrat, karena x dot kecepatan itu kan turunan x terhadap waktu, maka saya berikan dia simbol x dot ya, seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Nah, sedangkan untuk energi potensial U itu sama dengan setengah kx kuadrat ya. Ini tuh berasal dari integral gaya dikali dx ya, dimana gayanya ini adalah gaya Hooke, hukum Hooke ya kan. Nah, seperti itu. Maka ketika diintegralkan hasilnya setengah kx kuadrat. Oke. Nah, sekarang saya jumlahkan lalu saya turunkan dia terhadap T. Nah, saya buat persamaannya itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau saya tulis di sini, maka turunan terhadap waktu dari T-nya kan sama dengan setengah mx dot pangkat 2. Ya kan? Dijumlahkan dengan turunan terhadap waktu dari energi potensial setengah kx kuadrat
Nah, ini sama dengan 0. Nah, di sini untuk energi kinetik setengah M-nya saya keluarkan karena dia tidak berubah terhadap waktu, maka saya keluarkan. Nah, di sini X dot kuadrat dijumlahkan dengan, nah ini setengah K-nya ini saya keluarkan karena K konstanta pegas itu tidak berubah terhadap waktu di sini. Oke. Nah, X kuadrat sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari berapa turunan dari X dot kuadrat. Ya, apakah turunannya jadi 2X dot? Ya, bukan ya. Jadi turunannya itu terhadap waktu. Turunannya terhadap waktu. Kecuali kalau X dot kuadrat diturunkan terhadap X dot, nah maka hasilnya jadi 2X dot. Nah, bagaimana caranya kita mengetahuinya? Nah, seperti yang kita ketahui sewaktu SMA, mungkin kita pernah belajar ketika saya punya dua fungsi yang diperkalikan, maka turunannya adalah U aksen V dijumlahkan U V aksen. Nah, ini yang akan saya gunakan di sini, di mana X double dot kuadrat, X dot kuadrat itu sama dengan X dot kali X dot. Ya, maka turunannya adalah X double dot, X dot ditambah dengan turunan X dot dikali X double dot. Nah, X double dot itu kan turunan X dot terhadap T. Maka X double dot dikali X dot ditambah X dot dikali X double dot. Nah, ini sama dengan 2X double dot X dot. Nah, bagaimana dengan X kuadrat? Nah, untuk X kuadrat itu tetap sama. X kali X, maka turunannya dengan cara yang sama akan mendapatkan nilai 2X dot dikali X. Nah, inilah yang akan saya masukkan ke sini. Nah, jadi setengah M, saya turunkan X dot kuadrat terhadap waktu, maka hasilnya adalah 2X double dot dikali X dot. Nah, sedangkan di sini setengah K dikali 2X dot dikali X sama dengan 0. Nah, ini saya coret, duanya saya coret. Nah, maka menghasilkan M X double dot X dot dijumlahkan dengan KX dot dikali X itu sama dengan 0. Nah, masing-masing ruas itu mengandung X dot ya, masing-masing suku ya, X dot. Maka kalau ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan seper X dot, nah maka ini menjadi M X dot double dot. Nah, ini menjadi KX, sedangkan ruas kanan itu tetap 0. Nah, dari sini saya mau mengubah, ini saya hapus dulu. Saya ubah persamaan ini yaitu dengan mengalihkan kedua ruas itu seper M. Jadi maka di sini jadi X double dot plus K per M dikali X itu sama dengan 0. Nah, kenapa saya kalikan seper M? Agar pengali X dot itu sama dengan 1. Nah, karena pengalinya sama dengan 1, kita bisa balik lagi ke persamaan diferensial getaran ya, getaran harmonik. Ya, persamaan order 2-nya kan seperti ini. Ya, persamaan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sama dengan 0. Ini saya perbaiki dulu. Nah, jadi X double dot omega n kuadrat dikali X itu sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini kita compare, maka K per M itu sama dengan omega n kuadrat. Nah, kan kalau kita perhatikan, maka omega n kuadrat itu sama dengan K per M. Nah, untuk mencari omega n, maka omega n sama dengan kuadratnya hilang, maka K per M-nya ini jadi akar. Ini jadi akar ya, K per M. Nah, inilah frekuensi naturalnya. Kalau ini dalam radian per second, nah kalau kita ubah ke hertz, berarti Fn sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Nah, kan seperti yang kita ketahui kan, omega itu kan sama dengan 2pi dikali F. Ya.
Oke, ini kita sudah mendapatkan frekuensi naturalnya. Ini frekuensi naturalnya. Ya. Atau kalau dalam hertz ini, dalam satuan hertz. Nah, frekuensi naturalnya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode gaya? Ya, metode gaya. Nah, menggunakan metode gaya itu lebih lebih tidak terlalu panjang ya. Jadi untuk metode gaya, nah di sini saya mengandalkan hukum Newton ya. Jadi seperti yang kita ketahui, benda bergetar dengan gaya massa dikalikan akselerasi atau percepatan. Nah, seperti yang kita ketahui, maka dia bergetar dengan massa dikali x double dot. Ya kan? X dot itu adalah turunan x terhadap waktu 2 kali. Ya kan? Itu percepatan. Seperti dari video penjelasan saya sebelumnya. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui, ketika diberikan gaya, ketika diberikan simpangan ya, dia akan memberikan gaya pemulih, yaitu merupakan gaya reaksi. Jadi kalau kita berikan simpangan ke bawah, maka dia akan berusaha ke atas. Jadi itu berusaha mempertahankan posisinya gitu. Maka itulah yang menyebabkan pegas ini itu bergetar. Sistem ini tuh bergetar. Nah, maka ketika dia bergetar dengan gaya M kali A, maka akan ada reaksi, yaitu sebesar K dikalikan dengan X ya, akibat pegas. Nah, jadi kalau dia diberikan jadi kalau gaya getarannya F, maka akan ada gaya reaksi ya, kita sebut dengan gaya pemulih Fp. Gaya pemulih yang dimana gaya pemulih ini adalah K dikali X ya, hukum Hooke. Jadi M dikali X double dot itu sama dengan min K dikali X. Ini hukum Hooke. Hukum Hooke. Nah, min Kx-nya saya pindah ruaskan. Nah, pindah ruaskan ke sebelah. Jadi dia plus Kx. Ini sama dengan 0. Nah, masing-masing ruas saya kalikan 1/m. Nah, maka di sini X double dot plus K per M. Nah, biar X double dotnya itu pengalinya 1. Nah, kan, sehingga kita bisa membandingkan dengan persamaan X double dot ditambah dengan omega n kuadrat dikali X sama dengan 0. Nah, ini persamaan diferensial getaran harmonik. Nah, seperti metode energi sebelumnya, ya ini kan sama, ini itu sama, ini itu sama, omega n. Nah, maka omega n kuadrat itu sama dengan K per M. Atau omega n atau frekuensi naturalnya itu akar K per M. Atau kalau dalam hertz itu sama dengan berapa? 1/2 pi ya, 1/2 pi dikali dengan akar K per M. Nah, hasil ini itu sama dengan hasil metode energi sebelumnya. Nah, inilah frekuensi natural dari sistem massa pegas yang sederhana ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sistemnya tidak seperti ini? Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa variasi sistem, dan dari beberapa variasi tersebut saya menentukan frekuensi naturalnya menggunakan 2 metode tersebut. 2 metode yang saya jelaskan di video kali ini. Oke. Nah, untuk frekuensi natural sendiri, penjelasan singkatnya akan saya tulis di caption. Silahkan cek di bawah. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.